masing-masing sektor usaha ini kan punya daya tahan berbeda-beda ya, itu satu. Yang kedua, bahwa daya tahan pengusaha atau kondisi pengusaha saat tahun yang lalu sama dengan tahun ini pasti berbeda. Tahun yang lalu kemungkinan pengusaha-pengusaha kita ini masih memiliki dana cadangan hasil sisa usaha 2019. Tapi untuk tahun 2021 dana cadangannya nggak ada lagi karena memang kita tahu bahwa profit, omset, kemudian juga yang namanya target-target yang telah ditetapkan itu kan semua tidak tercapai tahun 2020. Jadi artinya bahwa memang pengusaha-pengusaha kita ini sangat berharap adalah bagaimana supaya dalam dalam kondisi saat ini ada kelonggaran-kelonggaran sehingga berbagai aktivitas bisnis mulai bangkit dan itu minimal pengusaha-pengusaha kita ini tidak mengharapkan profit tapi antara biaya operasionalnya ya dengan operasional yang saat ini dijalankan itu minimal seimbang gitu kan. Tapi dengan kondisi saat ini pasti lebih berat daripada tahun yang lalu karena yang dana cadangannya nggak ada. Nah, kita lihat saat ini misalnya bahwa dari sisi profit, dari sisi katakanlah omset, itu sama sekali tidak pasti. Apalagi kalau kita lihat misalnya teman-teman kita di sektor pariwisata, apalagi di sektor perdagangan. Ya mall saat ini masih tutup. Di dalam mall itu banyak sekali tenan, mulai daripada pengusaha besar sampai dengan UKM. Itu semua sudah tidak pasti lagi semuanya gitu. Jadi kalau dari sisi beratnya lebih berat pada saat kondisi saat ini, apalagi dengan PPKM darurat, ada sektor-sektor tertentu yang memang sama sekali tidak boleh buka. Jadi bisa kita bayangkan contohnya seperti mall. Di dalam mall itu ada di sana gerai fashion, ada sepatu, ada tas, ada restoran, ada kafe, itu harus tutup. Belum lagi kita lihat berapa ribu yang namanya gerai handphone, servis handphone di Jakarta itu harus tutup. Sama sekali memang ya sangat-sangat mengkhawatirkan gitu. Jadi kalau kita lihat kondisinya memang masih lebih parah lah tahun ini bagi pengusaha daripada tahun yang lalu, Mas. Baik, Pak Sarman. Tapi kalau menurut data yang dihimpun oleh HIPI begitu ya, kira-kira untuk persentase dari yang sudah terjadi PHK selama PPKM darurat ini seperti apa, Pak Sarman? Kalau kami lihat sih ya, kalau dari lingkungan teman-teman kita di HIPI misalnya, belum ada sampai melakukan PHK sebenarnya. Masih mereka mencoba untuk bertahan, apalagi dengan adanya pengumuman daripada pemerintah kemarin bahwasanya perpanjangan PPKM darurat ini tidak sampai dengan akhir katakanlah Juli atau mungkin awal Oktober. Yang tadi kita sangat khawatirkan kan bahwa ada informasi akan diperpanjang sampai 6 minggu ke depan. Nah ini memang kita udah galau, udah gelisah, udah resah, udah pasrah gitu kan. Nah tapi dalam posisi kita menunggu ini, nah kita melihat bahwa sampai saat ini pengusaha-pengusaha kita masih mampu untuk bertahan. Makanya kami sangat berharap agar kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat pengumuman itu sudah ada disiapkan namanya dana bantuan sosial, ditambah bantuan sosial kepada masyarakat-masyarakat kita, terutama juga pelaku-pelaku UKM kita yang terkena dampak langsung terhadap PPKM darurat ini untuk segera disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran ya supaya mereka betul-betul bisa mampu bertahan tidak keluar rumah sehingga nanti apa yang menjadi kita harapkan untuk tanggal 26 ini menjadi kenyataan ya di mana kita sangat-sangat apresiasi bahwa Bapak Presiden pada saat mengumumkan kebijakan kemarin itu membacakan berbagai sektor-sektor usaha mikro kita yang memang betul-betul sangat terdampak ya mulai dari pedagang kaki lima, toko kelontong misalnya outlet voucher tas rambut, laundry, pedagang asongan, segala macam, itu memang kita lihat adalah merupakan sektor-sektor usaha UKM kita yang menggerakkan ekonomi akar rumput, kemudian juga yang memberikan kontribusi terhadap konsumsi rumah tangga kita, dan juga menggerakkan ekonomi di masyarakat kita. Artinya, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dijanjikan oleh pemerintah itu, kami sangat berharap supaya ini mampu bertahan, agar berbagai bantuan-bantuan itu dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran, Mas. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia dan bisa di-download di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti perkembangan berita informasi terkait ekonomi dan juga bisnis.